diri sendiri, maka harus ada sebuah tempat, ada sebuah satu asosiasi atau perkumpulan yang mewadahi. Terus terang mohon maaf, perguruan tinggi swasta kalau tidak bisa melakukan kerjasama secara bagus dalam bentuk teamwork, perguruan tinggi swasta akan mati karena sangat sulitnya perguruan tinggi swasta untuk mengikuti dinamika di dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Sangat cepat berubah aturan-aturannya. Apalagi kalau kita melihat bahwa sebagian besar dari perguruan tinggi swasta sangat menggantungkan pada penerimaan mahasiswa, utamanya pada mahasiswa baru. Artinya apa? Hidup subur, kering, kerontang, mati. Perguruan tinggi swasta akan banyak dipengaruhi oleh banyaknya mahasiswa. Itu adalah sebuah paradigma lama. Paradigma baru yang dikembangkan oleh Kementerian Ristek bahwa tidak hanya sekedar jumlah mahasiswa, tetapi adalah kualitas, mutu. Perguruan tinggi walaupun itu perguruan tinggi swasta, manakala mutunya bagus pasti akan diserbu oleh mahasiswa, pasti. Tapi perguruan tinggi swasta yang mutunya tidak bagus, tidak memperhitungkan quality output, maka akan ditinggalkan pelan-pelan. Kita akan melihat bagaimana beberapa perguruan tinggi swasta yang dekade 80-an itu besar, tapi karena tidak dikelola dengan baik dan hanya mengandalkan jumlah mahasiswa, maka periode 2010, 2015 bahkan begini yang terus-menerus, perguruan tinggi akan sulit di dalam mengikuti kompetensi atau kompetisi perguruan tinggi yang sangat cepat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah gambaran nyata bahwa kalau kita lihat posisi Ristek dan Iptek nasional kita ini jauh tertinggal, utamanya di negara ASEAN saja. Kita masih jauh sekali dengan Malaysia, jauh sekali dengan Singapura, jauh sekali dengan Thailand. Dekat kita kira-kira adalah Filipina dan Vietnam. Tentu Bapak Ibu, ini menjadi masalah yang cukup serius. Ini tanda-tanda cepat selesai kalau ini. Ya, kalau nggak hidup tanda-tanda cepat selesai. Melarikan diri Bapak Ibu, meninggalkan kita jauh sekali. Nah, kita cinta katanya begitu. Tentu Bapak Ibu, kualitas ini sangat dipengaruhi oleh apa yang dinamakan sebagai publikasi ilmiah secara internasional yang terindeks. Saya sangat senang, saya apresiasi ada cukup banyak jurnal yang dikeluarkan oleh ADRI, ya luar biasa. Tetapi mohon kiranya nanti tidak hanya sekedar jurnal yang hanya diunggah saja, tetapi ada parameter-parameter, tentunya harus satu izin dari lisennya, dari IP misalnya saja. Itu, jadi jangan sampai kita sudah membuat tetapi fungsinya belum cukup didukung atau mendukung. Yang kedua, kalau ADRI itu punya jurnal cukup banyak, kita lihat di Kemenristek itu kemarin di launching apa yang dinamakan sebagai Science and Technology Index, sebuah jurnal yang baru yang kira-kira legalitasnya amat boleh dikatakan legalitasnya ya sangat sah, kira-kira begitu ya. Sahihnya kalau kita menggunakan hadisnya adalah sahih.
sahih begitu ya, bukan hadis yang meragukan. Atau jurnal internasional dikatakan sebagai jurnal internasional abal-abal, atau juga digunakan istilah juga predator. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita melihat tahun 2015, tahun 2016, jadi 15 itu kita masih lumayan. Tahun 2016, jadi kalau kita lihat jurnal ilmiah yang terindeks atau publikasi internasional dari kita yang terindeks oleh Scopus. Scopus itu tidak hanya satu saja sebetulnya. Yang kebetulan saya juga anggota tim penilai angka kredit di Dikti, di mana jurnal terindeks itu ada 11 yang sudah dilegitimasi oleh Dikti, yang keberadaannya kalau itu ada maka bisa digunakan untuk naik dari lektor ke lektor kepala atau dari lektor kepala ke guru besar. Bapak Ibu, cukup banyak sekarang dosen yang sangat tersiksa, dosen yang sangat menderita. Karena apa? Karena untuk naik ke lektor kepala harus ada jurnalnya, dan untuk guru besar itu, mohon maaf, untuk naik ke lektor kepala itu harus doktor, dan untuk naik dari lektor kepala ke guru besar harus ada international publication minimal 1. Grafik jumlah guru besar sekarang menurun per tahunnya jika dibandingkan dengan sebelum diberlakunya aturan itu. Saya berharap, mohon maaf, sekarang di ruangan ini sudah berapa yang doktor Bapak Ibu? Mohon maaf, ini keterbukaan saya. Ada berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Mohon maaf, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nggak ada 10 ya. Ya, yang guru besar Bapak Ibu. Ya, karena nanti ada sesuatu yang sekarang itu harus move on terus. Ya, harus. Ya, kata kuncinya move on. Ya, bergerak terus menuju atau menuju ke kesempurnaan, dan kesempurnaan sendiri kita upgrade terus. Kita upgrade terus. Mengapa? Misalnya kemarin Pak Menteri launching Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017, di mana semua lektor kepala dan guru besar harus mempunyai publication. Ya, lektor kepala dan guru besar. Tahun ini saya sebagai Inspektur Jenderal akan melakukan pengawasan dalam bentuk review atau pengawasan atas kinerja guru besar. Manakala ada guru besar yang tidak punya publication yang terindeks sampai November, maka mohon maaf, tunjangan kehormatan Bapak Ibu sebagai guru besar akan diganti dengan tunjangan ketidakhormatan. Kami akan mengevaluasi kinerja Bapak Ibu Profesor. Untuk sementara profesor yang tidak berproduksi tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Ya, tentu yang lektor kepala tepuk tangan juga, pasti kan? Oh, hati-hati manakala profesor sudah memberi atau memberi dengan cara begini jangka panjang. Tentu ini menjadi masalah yang agak serius, karena tunjangan profesornya belum tentu keluar. Padahal kunci di bank setiap bulan harus dibayar. Itu. Yang lektor kepala juga demikian. Nanti kita akan gunakan lagi. Manakala rektor kepala yang tidak berproduksi, maka tunjangan sebagai dosen yang bersertifikasi juga akan kita pertimbangkan untuk tidak diberikan.
Ya, siap ya? Aturannya juga jelas. Bapak Ibu yang belum lektor kepala tidak bisa naik ke lektor kepala manakala tidak doktor. Jelas itu Bapak Ibu ya. Jadi hidup makin sulit dan mungkin dosen itu saya tadi di UNS banyak yang mengatakan, waduh ini apa negara nggak punya duit toh, kok mikirnya gitu. Tidak. Di dalam reformasi birokrasi kita akan mempertanggungjawabkan akuntabilitas publik kita, transparansi kita. Jadi kalau ada guru besar kemudian tidak mendapat tunjangan, transparansi kita itu mohon maaf dihukum oleh masyarakat. Ya kalau diputus sambung itu pasti nggak enak Bapak Ibu. Itu. Nah, Bapak Ibu, Pak Menteri merencanakan tahun 2017 ini semua guru besar harus punya produksi. Ya, guru besar kita ada sekitar 5.200 orang. Permasalahan kita ada banyak, nanti saya sampaikan. Lektor kepala kita ada sekitar 31.000. Ya, Ibu gede-gede sudah di mana? Sudah di lektor kepala? Hah? Sudah lektor kepala mau guru besar. Wangel iku Bu. Orang main-main ibu saya itu. Tetapi bukan menjadi penghalang Bapak Ibu ya. Sudah 16 tahun. Wah iya, sudah hampir seumur saya melakukan pengabdian gitu ya. Iya. Baik, itu 5.000 sekian, 200 sekian guru besar diharapkan berproduksi semua. Kita harapkan 5.000 itu menjadi basis atau basic produktivitas kita. Kita lihat ini ada sekarang sudah jumlahnya sudah 10.000. Ya, Januari ini sudah 10.000 karena saya mengabdi di 20.000. 10.000 ditambah lagi 5.000, 15.000. Kemudian yang lektor kepala ditargetkan separuhnya Bapak Ibu. Kalau separuhnya berarti sekitar 16.000. Oke banget kan Bu? Nah harapannya nanti kalau sudah itu nyentuh di angka 25.000 sampai 26.000, berarti kita nanti akan nyelip ini. Ini kemudian gini kira-kira gitu ya. Ini trennya turun. Malaysia trennya turun. Kita lihat Malaysia juga Singapura trennya turun. Nah kita trennya akan dinaikkan dengan cara mohon maaf. Orang Indonesia itu kalau dipaksa itu bisa. Saya dulu dipaksa tentang nikah bisa saya. Sebelumnya ya takut, ragu-ragu. PNS saya gajinya 125.000, apa cukup? Yang saya dekat itu selalu menjauh gitu. Karena ya wajah pas-pasan, kemampuan pas-pasan juga. Jadi itu. Ini Bapak Ibu, kalau kita lihat daya saing kita, ini juga trennya, mohon maaf. Kita lihat di 2012 ya, tapi trennya kita turun. Di 2016. Harapan kita akan naik nanti di 2017. Salah satu faktor pendorongnya adalah ADRI harus punya posisi strategis di dalam bentuk publikasi internasional. Harus tidak berguna Bapak Ibu ADRI ada manakala Bapak Ibu tidak punya kontribusi itu. Ya, tidak punya kontribusi itu. Malaysia Bapak Ibu, 5 perguruan tinggi di Malaysia itu diberikan sebuah proteksi yang hebat sekali oleh pemerintah Malaysia. Tetapi asosiasi yang seperti ini dikuatkan yang luar biasa. Jadi nanti kalau misalnya saja Bapak Ibu tidak punya peran ya sama saja. Tapi harapannya masuk dalam komunitas dosen ini punya power, punya bukti nyata, punya karya-karya yang nyata. Itu saya rasa melihat seragam Bapak Ibu mampu. Seragamnya mampu. Tapi kita tunggu lagi nanti Bapak Ibu yang guru besar berproduksi setiap tahun
yang lektor kepala 3 tahun. Juga mohon maaf, guru besar itu 3 tahun harus publikasi internasional. Jadi kewajibannya adalah menyampaikan gagasan, publikasi internasional, dan menulis buku. Manakala itu ya sebetulnya GBHN saja. GBHN itu guru besar hanya nama. Tidak ada karya yang nyata. Guru besar tidak pernah diajak atau diundang untuk seminar, tidak pernah diundang untuk menjadi komentator di televisi, tidak pernah nulis di koran, tidak punya buku. Guru besar hanya suka mengajar saja. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat kalau kita melihat bahwa problematik atau faktor-faktor yang menjadikan problema kita di dalam daya saing kita rendah itu yang pertama adalah, mohon maaf, adanya korupsi yang ada di mana-mana. Tidak boleh sama sekali ADRI itu menjadi agen korupsi, tidak boleh sama sekali. Harus transparan di dalam menarik dana dari anggota, menarik dana dari pihak ketiga. Transparan, accountable, fairness, dan responsibility. Transparan, bisa dipertanggungjawabkan, fairness, berkeadilan, dan accountability. Lalu untuk governance di ADRI sendiri. Yang kedua adalah apa yang dinamakan inefficient government birokrasi. Birokrasi kita selalu diidentikan dengan sesuatu yang tidak efisien, selalu boros. Ya, entah karena misalnya saja ada suap, ada amplop yang berterbangan di mana-mana, ada tempel sana tempel situ, sehingga birokrasi membuat inefisiensi atau ekonomi biaya tinggi. Berikutnya adalah apa yang dinamakan sebagai ada yang dinamakan sebagai akses dana yang terbatas, adanya inflasi, ada infrastruktur yang terbatas juga karena ada tingkat pajak yang tinggi, ada tingkat tenaga kerja yang terbatas. Ini kemudian ada deregulasi atau regulasi pajak yang sering-sering berubah-ubah. Kemudian ada kesehatan publik yang rendah dan sebagainya. Kalau kita lihat, kita kena penyakit-penyakit ini semuanya. Kalau kita lihat ada 3 indikator utama daya saing kita, utamanya yang berkaitan dengan riset. Misalnya yang pertama adalah publikasi. Jadi kalau publikasi kita nanti bisa naik dari setiap orang guru besar 1, ya 5.000. Guru besar 1, lektor kepala per 2 tahun, 3 tahun bisa 1, juga sudah sangat banyak. Kemudian ada profesional-profesional yang lain yang suka menulis, harapannya nanti akan melengkapi dan menambah jumlah international publication yang ada di negara kita. Berikutnya juga apa yang dinamakan sebagai intellectual property right, hak-hak kekayaan intelektual kita, entah itu paten, entah itu cipta, entah itu merek, entah itu desain industri, entah itu desain sirkuit terpadu dan sebagainya yang sama-sama diakui sebagai secara internasional diakui sebagai intellectual property right. Yang ketiga adalah apa yang dinamakan sebagai prototype. Ini sekarang juga sudah dilakukan oleh kementerian kita, utamanya di Dirjen Risban, untuk bisa menemukan prototype yang bisa diandalkan di negara kita. Berikutnya Bapak Ibu, ini agak menakutkan rasanya karena tadi sudah saya sampaikan akan ada evaluasi kinerja pada perguruan tinggi kita. Ya, utamanya kalau secara, mohon maaf, secara perseorangan ya itu tadi, entah guru besar, entah lektor kepala, entah itu dari, mohon maaf, lektor naik ke lektor kepala. Sistem baru kita sekarang
tanpa pendidikan S3 lulus, maka tidak mungkin akan menjadi atau naik di rektor kepala. Jadi ada tendensi besok, ada cenderungan besok, dosen yang tidak sekolah pasti hanya berhenti di lektor. Doanya padahal kalau di desanya tidak bilang, sekarang apa? Lektor. Gitu. Orang desa memanggil atau dia menggunakan asosiasi, waduh, ini orang kok lama sekali, belum lama bekerja sudah jadi rektor. Iya, ada beberapa ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini ada mahasiswa kontributor kita, ada sekitar 1.400 dari total 3.000. Kalau kita lihat sebetulnya Bapak Ibu, data ini menunjukkan tidak meratanya produktivitas kita. Misalnya peneliti kita itu hanya 1.000 per 1 juta orang. Dana kita, penelitian kita juga hanya di Kementerian Dikti 4,5 triliun yang diambilkan 30% dari BPTN, hanya sekitar 1,5 triliun atau 0,02 dari GNP kita. Lain dan jauh sekali jika dibanding dengan Malaysia yang sudah menuju ke hampir 3% GNP dan hampir 7.000 per 1 juta orang. Jadi jauh sekali kita ketika dengan Malaysia ini. Nah, kenapa Bapak Ibu? Nah ini, jadi kalau tren publikasi internasional kita ini akan naik dengan strategi-strategi itu. Jadi entah itu asisten ahli, entah itu lektor, lektor kepala, guru besar, kemudian di klaster yang lain ada peneliti pratama, peneliti muda, peneliti madya, peneliti utama, serta mahasiswa S3 yang kita harapkan seluruh mahasiswa S3 yang ingin selesai di perguruan tinggi harus punya publikasi internasional. Jadi kalau kita lihat di 2016 tadi itu data yang terakhir, sekarang sudah ada sekitar 14, sudah ada 10.484, sehingga di tahun 2019 harapannya kita sudah sampai ke 25.000 jumlah publikasi internasional. Nah, apa saja yang sering-sering membuat kendala dosen tidak mempunyai publikasi? Survei saya menunjukkan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan dosen tidak mempunyai publikasi. Yang pertama adalah selalu dikatakan, mohon maaf, dosen itu kemampuan bahasa Indonesia ya terbatas, tetapi kemampuan bahasa Indonesia juga terbatas. Oh, pilihannya, gitu ya. Malah ada yang mengusulkan jurnal internasional itu misalnya bahasa Jawa saja gimana toh Pak? Yang mana kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa dari bahasa internasional ya kita dorong begitu ya. Tapi rasanya sangat sulit, sangat sulit. International language itu sudah beranak pinak dan bahasa Inggris diakui secara internasional. Bahasa Indonesia hanya laku di 2 negara sebagian, di Malaysia dan di Indonesia. Bapak Ibu ke Filipina, bahasa Indonesia sudah hampir tidak ada yang tahu. Ke Thailand jauh tidak ada lagi. Ke Vietnam ya demikian. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya sangat memohon pada Bapak Ibu untuk menyesuaikan irama kerja Bapak Ibu dengan kebijakan pemerintah sekarang. Kalau nggak mau mengikuti ya nggak apa-apa. Tunjangan kehormatannya diganti dengan tunjangan ketidakhormatan. Tadi itu. Kalau guru besar kemarin naik mobil, kemudian bulan depannya sudah nggak naik mobil, itu tanda-tanda. Tanda-tanda. Nggak punya jurnal internasional. Ya. Nah, itu kira-kira itu. Karena apa? Karena pemerintah memberikan penghargaan yang cukup besar kepada para guru besar dengan boleh dikatakan 2 kali tunjangan Serdos, itu 2 kali tunjangan Serdos. Jadi kalau guru besar itu rata-rata penghasilannya yang mendekati 15 juta ya Pak ya.
mendekati. Yang kedua adalah para dosen juga, mohon maaf, mengaku orang-orang yang seperti pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi dosen juga saya mengatakan, waduh saya sangat sibuk sekali, saya sudah bisa komunikasi. Setelah saya cek, mengapa dosen sibuk? Karena mereka banyak yang beternak teri, Bapak. Ternak teri itu ngeterke anak, ngeterke istri saja. Goyang Melayu. Ini tidak di anggota ADRI tentu begitu. Yang anggota ADRI sudah keluar atau pulang dulu Pak. Ya, yang ketiga adalah, mohon maaf, sangat banyak dosen, utamanya adalah dosen-dosen perguruan tinggi swasta yang mengatakan I don't have a research. Saya nggak punya penelitian. Tentu Bapak Ibu, masalah utamanya satu, tidak cukup banyak kebijakan PTS yang mempunyai orientasi yang menguntungkan di dunia riset, yang berpihak pada riset. Mohon maaf, pengelola perguruan tinggi swasta masih selalu mengkaitkan apa yang bisa kau berikan pada PTS kami. Pengembangan dosen itu tugas utamanya dosen sendiri. Wis gajine sithik, kon sekolah dhewe ora iso. Pengelola perguruan tinggi harus menginvestasikan merancang pengembangan dosen. Entah itu dari S2 ke S3 atau dari rektor kepala ke guru besar. Caranya salah satunya adalah berikan anggaran untuk studi lanjut dan berikan anggaran untuk penelitian yang memadai. Perguruan tinggi negeri, ini saya bicara soal negeri, mesti ada yang mengatakan negeri mana enak Pak. Perguruan tinggi negeri dalam bentuk perguruan negeri BL Satker yang sekarang jumlahnya ada 97 perguruan tinggi negeri. Satker harus menyisihkan 10% dari PNBP-nya untuk penelitian. 24 perguruan tinggi PLU harus menyisihkan 15% dari PNBP-nya untuk penelitian. Dan perguruan tinggi BH, mohon maaf, istilahnya terjadi. Memang namanya seperti itu. Karena sudah dewasa, pemerintah memberikan tambahan perguruan tinggi BH. Jadi kalau sudah pakai BH mesti sudah dewasa semua. Sudah dilihat saja. Ya, ada 11 perguruan tinggi negeri BH. Diharapkan 25% dari PNBP-nya harus dialokasikan untuk penelitian. Pertanyaan kita kemudian, mohon maaf, manakala Bapak Ibu tidak mengajar di perguruan tinggi negeri, apakah berita yang menyesakkan ini, menyesakkan itu, ini sudah didengar oleh para ketua yayasan, sekretaris bendahara, atau bahkan ada keberanian para rektor untuk menantang yayasan. Ayo yayasan, berapa yang akan dialokasikan untuk penelitian? Nah kira-kira begitu. Tidak banyak rektor yang menantang seperti itu. Rektor hanya melakukan kegiatan-kegiatan apa adanya, itu yang paling banyak. Anggarannya sipil ya dilakukan sipil yang ini. Ini yang terakhir, research saya menunjukkan, mohon maaf, banyak dosen yang tidak mampu berereksi Bapak Ibu. Saya agak kasar ini kok, ruangnya tertutup ini Kak. Kalau tidak mampu itu ya I don't have motivation. Saya tidak bisa punya motivasi untuk jadi dosen. Tidak punya rasa ingin jadi guru besar. Allah ya sudah mas, ini wis dosen supaya ini. Jadi dosen ini anune sak dos, bazare sak sen. Nah itu, pekerjaannya banyak sekali, tapi gajinya rendah. Tapi yakinlah Bapak Ibu, manakala kita bisa melakukan publication
bisa melakukan penelitian yang baik. Mohon maaf, dana-dana cukup banyak yang disiapkan PBB. Ya, jadi sering-sering sudah putus asa lah. Ngapa? Penelitian ngopo, jurnal baru ngopo. Ini Bapak Ibu. Jadi 12 item penelitian kita sekarang sudah dirancang. Kalau dulu itu banyak orang yang mempunyai pemahaman bahwa melakukan penelitian itu lebih mudah daripada mempertanggungjawabkan keuangan. Ya Bapak Ibu ya. Karena melakukan pertanggungjawaban keuangan itu yang mereview bukan reviewer dari BP, bukan profesor, bukan doktor, tetapi sering-sering kasubag keuangan. Ya, anggotanya kasubag keuangan yang bekerja baru 3-4 tahun, 5 tahun lah. Tetapi pertanyaannya, mana kwitansinya Pak? Mana boarding passnya Pak? Mana kwitansi hotelnya? Mana kwitansi sewa mobilnya dan sebagainya. Nah, dengan sistem baru PMK 106 diharapkan dan dilanjutkan dengan Permendag Dikti 360 tahun 2016 bahwa output jurnal itu adalah 12. Entah itu pada internasional jurnal yang terindeks, entah itu internasional jurnal semata-mata, atau jurnal nasional yang terakreditasi, atau jurnal nasional yang belum terakreditasi, atau naskah kebijakan, atau itu research and development, atau itu berbentuk buku nasional maupun berbuku internasional, bahkan termasuk di dalamnya adalah artikel atau tulisan-tulisan populer yang ada di media cetak. Saya tidak begitu banyak Bapak Ibu melihat dosen yang mempunyai hobi menulis di koran, tapi nyacat di koran banyak Bapak Ibu. Nyacat tulisannya tadi dicacat saja. Tulisan kau yang mau bisa ya. Tapi begitu saya termasuk dosen yang senang menulis. Teman-teman saya cukup banyak yang mengikuti tulisan saya. Ampun kamu ya iso kebulu. Saya mohon kepada teman saya itu, manakala tulisan saya itu dianggap tidak begitu bagus, silakan Bapak Ibu untuk melakukan counter attack di media itu juga. Itu namanya fair play kita. Kalau di media itu kemudian dimuat sebagai tulisan atas tanggapan tulisan saya misalnya atau Bapak Ibu, maka skor adalah 1-1. Tapi kalau dimuat atau tidak muat atau tidak dimuat, skor adalah 1-0. Jadi sering-sering banyak dosen di antara kita yang suka NATO saja Bapak Ibu. Ya, NATO saja. No action, talk only. Suruh nulis, enggak pernah, tapi nyala tulisan, seneng banget Bapak Ibu. Nah, moga-moga kita tidak suka mencacat, tetapi melakukan atau bisa mengimplementasikan pokok-pokok gagasan kita itu pada tempat-tempat yang pas.